Tiba-tiba muncul tangan dari dalam kloset, Kang. Tangan itu besar sekali ya? Kukunya besar, tangannya besar, kukunya besar, ingin mencengkram dia, Kang, dari bawah kloset situ. Nah, di situ dia lari dan berhenti kerja. Setelah dia bertemu dengan teman yang lain, ternyata temannya juga mendapati pengalaman seperti itu, Kang. Para sahabat mengulas misteri, kami sudah ditemani oleh narasumber Kang Yusuf Sukaraya. Dia mau bercerita tentang temannya mau dijadikan tumbal pesugihan. Kita saksikan bersama-sama cerita dari Kang Yusuf. Sosok jin tinggi besar dan sosok tangan yang sering menghantui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mengulas Misteri. Kali ini Mengulas Misteri sudah ditemani oleh narasumber kita, berasal dari Sukaraya. Ini pengalaman yang dialami oleh temannya, dan ceritanya ini akan diceritakan pengalaman pesugihan yang melimpah ruah, dan anggotanya itu sering terjadi yang namanya laka lantas atau sering memakan korban di dalam usahanya tersebut. Bisa diperkenalkan, Kang? Ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita. Bisa dikenalkan di sini, Kang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf. Saya berasal dari Kecamatan Bone-Bone. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi dari teman saya, yang dimana teman saya ini berasal juga dari Bone-Bone. Dia merantau ke kota, yaitu kota Makassar. Di sana dia bertemu dengan temannya dan ditawarkan pekerjaan. Pekerjaannya itu menjaga toko lah, kurang lebih. Dia menjaga toko yang pemiliknya adalah ras tertentu ya, Kang. Tidak usah disebut rasnya. Nah, di situ dia sudah bekerja beberapa bulan di situ, Kang, ya. Nah, setelah dia di situ beberapa bulan, dia sudah mendapatkan beberapa kejanggalan ya. Itu kejanggalan berupa apa saja itu, Kang? Kejanggalannya? Kejanggalan berupa Kang, dia kan bermalam di toko tempat dia bekerja situ, Kang. Sering ada makhluk halus yang biasa datang ke kamarnya. Itu makhluk halus itu wujudnya seperti apa itu, Kang? Berupa perempuan, berupa orang besar, orang tinggi besar, Kang. Iya. Terus kejadian yang paling bikin dia sampai lari, sampai berhenti kerja di situ, pada saat dia ingin buang air besar di kamar mandi. Baru dia duduk sebentar, tiba-tiba muncul tangan dari dalam kloset, Kang. Tangan itu besar sekali. Kukunya besar, tangannya besar, kukunya besar, ingin mencengkram dia, Kang, dari bawah kloset situ. Nah, di situ dia lari dan berhenti kerja. Setelah dia bertemu dengan teman yang lain, ternyata temannya juga mendapati pengalaman seperti itu, Kang. Sama persis kayak yang dialami temannya, iya, sama itu tadi. Iya. Dan ada beberapa juga yang sudah memakan korban, Kang. Ada beberapa yang berhasil lari dan ada beberapa yang memakan korban. Jadi seperti itu mungkin cerita mistisnya. Cerita mistisnya ya. Iya. Nah, itu kok bisa temannya sampean itu pergi ke kota merantau, itu bagaimana ceritanya itu? Awal mulanya dia berkata itu ingin merubah nasib, Kang. Merubah nasib. Ingin merubah nasib dari pengalaman, Kang, di kota. Dari desa ke kota ya. Dari desa ke kota. Akhirnya ada temannya yang menawarkan pekerjaan. Ada pekerja di kota, Kang. Di kota menjaga toko, Kang. Menjaga toko. Iya. Itu kira-kira toko apa itu, Kang? Itu toko alat-alat bangunan, Kang. Alat-alat bangunan, ya. Nah, itu. Di situ jual-jual alat-alat perlengkapan semacam pipa, keran, seperti itu, Kang. Itu pas ketika samantanya itu orang beli itu kayak nggak karuan ya? Iya. Itu kayak nggak masuk akal ya? Sangat laris, Kang. Sangat laris. Iya.
Tapi pernah nggak itu ceritanya temannya sampean itu cerita ke sampean itu yang dimakan itu tumbal bagaimana itu Kang? Atau anggotanya atau bagaimana? Kalau menurut dia itu kalau yang bekerja di situ Kang, yang bekerja di situ yang diambil. Nah itu tiba-tiba meninggal atau ada apa namanya itu gejalanya Kang? Kebanyakan ada organ tubuh yang hilang Kang. Organ tubuh yang hilang? Iya, ada beberapa organ tubuh yang hilang, ada juga yang keluar, mereka keluar ke mana gitu Kang, terus kecelakaan seperti itu. Itu nggak 1 kali 2 kali ya? Iya Kang, sudah ada beberapa kali terjadi. Sudah beberapa kali terjadi itu ya? Itu pengalaman temannya sampean waktu di kota. Di kota ya? Iya. Masya Allah. Dan akhirnya temannya sampean itu menemukan temannya lagi, dia pulang Kang? Dia bercerita Kang, dia bercerita tentang kejadian yang dialami. Ternyata temannya yang sudah bekerja di situ juga mengalami hal yang sama. Hal yang sama itu tadi? Iya Kang, diteror ketika tidur, diganggu ketika tidur. Nah itu, pokoknya intinya mengganggu lah. Mengganggu Kang. Mengganggu atau mengusik ketenangan sih. Mengusik ketenangan. Siapa namanya itu? Iya, si anggotanya. Si anggotanya itu tadi. Itu berupa perempuan Kang ya? Ada perempuan dan ada orang yang tinggi besar Kang. Tinggi besar. Nah itu kalau dari pengalamannya Kang Gofar, biasanya penunggu yang besar begitu berupa genderuwo Kang. Genderuwo atau buto ijo. Nah itu kalau pengalaman dari pesugihan. Nah itu. Nah akhirnya temannya sampean tersebut pulang Kang ya? Pulang Kang. Belum pulang Kang, di situ bekerja di tempat lain. Bekerja di tempat lain? Iya, nggak langsung pulang kampung. Enggak ya, karena kalau langsung pulang kan dikira nanti mau mengadu nasib, kok langsung pulang kan nggak ada hasil nanti ya. Anu juga Kang, kalau dia bilang cari ongkos dulu untuk pulang, makanya dia kerja dulu di tempat lain untuk ongkos pulang. Oh, untuk ongkos pulang. Ya, seperti itu Kang. Kurang lebihnya berapa bulan dia kerja di Tuan Ek tadi itu? Kalau yang di tempat pertama itu sekitar 6 bulanan lah Kang, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun ya. Iya. Dia sudah mengalami oleng ya. Oleng Kang. Oleng, ya itu tadi banyak gangguan-gangguan berupa gaib, perempuan, berupa orang yang tinggi besar. Nah itu pernah nggak satu kejadian katanya sampai dicekik begitu, pernah nggak? Itu kalau sampai dicekik nggak pernah Kang, cuma nggak pernah ya? Iya, diusik tidurnya. Diusik ya? Iya, seperti ada barang tiba-tiba jatuh seperti itu Kang. Oh, sistemnya dia mengganggu ya? Mengganggu Kang. Nah, kalau dia bermimpi yang aneh-aneh sering nggak di situ? Kalau bermimpi dia nggak cerita Kang. Nggak cerita ya? Soal mimpi, dia ceritanya soal kejadian yang nyata saja Kang. Nah itu berapa bulan dia diganggu di situ? Awal mulanya normal saja ya? Awal mulanya? Awal mula itu langsung ada kejanggalan Kang. Langsung ada kejanggalan? Langsung ada kejanggalan. Belum lama kerja terus langsung ada kejanggalan. Langsung diusik Kang. Oh iya. Sampai terakhir itu Kang, yang tangan besar punya panjang keluar dari dalam kloset itu. Ketika dia buang hajat itu Kang? Ketika dia buang hajat. Itu berarti dia tidak cebok itu? Langsung lari dia? Langsung lari kalau menurut ceritanya Kang. Langsung lari, dia ketakutan? Saking takutnya dia langsung minta berhenti, langsung pulang. Tapi alhamdulillah sama si bos itu tidak dikasih uang dulu, tidak ya? Tidak dipanjar begitu, tidak ya? Tidak sampai ya? Tidak Kang, jadi gajinya itu per bulan. Tiap 1 bulan digaji, 1 bulan digaji seperti itu. Oh iya para sahabat, ini kan banyak kejadian nanti dipanjar dulu. Nah itu untuk pancingan biasanya. Iya. Untuk pancingan biar orang tersebut makan uang dari situ. Iya. Kalau ini kan real kerja ya. Kerja. Nah jadi nggak langsung dikena makan. Nah, langsung akhirnya 6 bulan itu dia pindah ke tempat kerja lain. Ke tempat kerja lain. Itu selama berapa bulan di tempat kerja lain? Dia itu kerja setelah itu di warung makan Kang. Di warung makan. Kalau soal lamanya dia nggak cerita Kang. Tapi di situ normal saja Kang. Normal ya di warung makan ya. Normal. Akhirnya dia punya ongkos pulang. Dia pulang ke kampung halaman. Kampung halaman langsung dia ketemu sama keluarga ya. Iya, ketemu sama teman-temannya, dia cerita. Nah, cerita kebetulan ada sampai di situ. Iya, ada saya di situ. Nah, ini para sahabat, ini pengalamannya Kang Yusuf dari Bone-Bone. Ini cerita tentang mistis ya. Mistis temannya mau dimakan oleh tumbal pesugihan. Tapi alhamdulillah sama Allah masih diberikan perlindungan ya Kang ya. Alhamdulillah.
Jadi intinya begini para sahabat, dari pengalaman kita mencari kita mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang halal, dan yang kedua itu selalu berlindung kepada Allah, takwa kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, karena suatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan sekali-kali ambil jalan pintas. Oke para sahabat, mengulas misteri, ada setan engklek atau setan pelek, jangan takut kita geprek dengan asma Allah, dengan kita ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perbanyak zikir dan perbanyak selawat agar kita dikasih syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, see you tomorrow. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ini pengalaman kisah nyata, bisa dipertanggungjawabkan Kang ya? Iya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.